Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ujang, sehat? Siap. Alhamdulillah, Pak Kami Ketua. dari Pancak News. Siap. Mohon izin, dan selamat siang. Hari ini Senin 22 Juni 2026, di mana saya bersilaturahmi. Kebetulan ketemu bersilaturahmi dengan Pak Ujang Riswara sebagai tokoh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Cikaum, dan bentuk kepedulian untuk membenahi bagaimana Kabupaten Subang ke depan. Dan hari ini, dan yang sudah dilakukan oleh beliau bersama Forum Masyarakat Subang Sakarat, Ya. sudah melakukan Unras. Undras. Udah berapa kali Pak Ujang? Sudah 3 kali, 2 kali Unras, kemudian yang 1 kalinya audiens dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang. SPPG yang saya menyoroti dari Pancak News bersama PWRI, SPPG tidak berizin, wajib ditutup. Ya. Bagaimana menurut Pak Ujang? Sangat wajib sekali, karena kalau menurut pandangan kami bahwa ini makanan manusia, Pak. Ya. Kita bukan memberikan makanan terhadap hewan. Kalau mereka tidak, atau SPPG tidak menempuh izin yang sudah diwajibkan oleh BGN sesuai standar operasional prosedur, maka wajib tutup atau wajib disuspend. Ya. Kalau perlu itu untuk selamanya, Pak, jangan hanya sementara saja. Ada beredar pemberitaan, betul nggak sih di Kabupaten Subang ini, menurut pantauan Pak Ujang, ada 197 SPPG yang tidak berizin, dan yang berizin, ya, betul nggak ada 5? Nah, kalau dari hasil data yang kita punya, Ya. betul sekali ada 197 SPPG yang sudah beroperasional, kurang lebih ya, kurun waktu itu hampir 2 tahun. Kemudian yang sudah lengkap perizinannya hanya 5 SPPG. Itu sesuai dengan keterangan OPD. Apa aja yang sudah dilakukan Undras? Awal Undras sampai sudah 3 kali Undras, dan sejauh mana auden yang dihasilkan, hasil dari auden itu sendiri, Pak Ujang? Ya. Kami dari Forum Masyarakat Subang Sakarat punya kepedulian yang pertama terhadap masyarakat Kabupaten Subang, khususnya penerima manfaat yang ada di Kabupaten Subang. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sertifikat layak higienis sanitasi. Ini yang berkaitan dengan makanan, Pak. Bagaimana berbicara tentang makanan higienis kalau seluruh izin yang sudah diinstruksikan oleh BGN mereka tidak tempuh, atau SPPG atau pemilik yayasan tidak ditempuh. Nah, kemudian hal yang positifnya, kalau memang izinnya ditempuh, itu kan PAD-nya masuk, Pak, ke pemerintah daerah. Iya, betul. Berarti kita juga menopang program pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan. Dan kita tidak antipati terhadap program Pak Presiden hari ini, justru kita malah mendukung. Dan apa yang hasil jawaban dari hasil audit? Pertama, kita melakukan Unras itu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang. Karena awal dari pembangunan SPPG ini mereka harus berkoordinasi, dapur harus berkoordinasi, atau SPPG harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Karena berkaitan dengan izin IFAL-nya, Ya. atau SPPL-nya, Pak, Ya, yang berkaitan dengan instalasi pengolahan air limbah. air limbah. Nah, itu yang pertama harus ditempuh oleh SPPG atau pemilik yayasan. Nah, kemudian waktu pertama kita hanya baru 16 SPPG yang sudah berkoordinasi dengan DLH hari itu. Nah, kemudian kita Unras lagi, Pak, di DPRD Kabupaten Subang. Sekaligus auden dengan Komisi 1, karena fungsi pengawasan yang mereka lakukan seperti apa, Ya. terhadap SPPG yang sudah berjalan. Nah, dihasilkan ternyata
teman-teman dari Komisi 1 menyampaikan yang hari itu kita diterima oleh Sekretaris Komisi 1 oleh Pak Hafil waktu itu. Iya. Kemudian Pak Hafil juga menghadirkan beberapa OPD yang berkaitan dengan SPPG, Pak. SPPG. Ada dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan Dinas DPMPTS atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berarti Auden termasuk Satpoldam. Yang terakhir kita di Satpoldam, Satpoldam. Pak. Apa Yang hasil dari itu, Pak, yang disampaikan oleh Pak Kasatpolda, mereka menunggu hasil investigasi OPD terkait apakah ada pelanggaran berkaitan dengan peraturan pemerintah daerah, karena tugas Satpoldam ini adalah menutup atau memberikan war terhadap pelanggaran pelanggaran Perda, Pak. Perda ya. Ya, kemudian Pak Kasatpolda ini belum menerima laporan dari OPD-OPD berkaitan dengan ada pelanggaran yang dilakukan oleh SPPG. Nah, ini yang Kok bisa seperti ini ya? iya, seharusnya kan jemput Luar bola, biasa Pak. ya, Iya, itu Pak. Seharusnya kan OPD ini jemput bola, Pak ya. Jemput Iya. bola ke lapangan, atau mereka tinggal memanggil saja korcamnya. Koordinator kecamatan. Kan ada 30 koordinator kecamatan terkait SPPG ini. Tinggal panggil saja. Mana yang sudah berizin atau mana yang tidak. Itu kan lebih efektif, Pak. Kalau Iya. OPD melakukan itu. Tapi kenapa? Kurun waktu hampir 2 tahun itu tidak dilakukan oleh OPD ini yang menjadi tandanya besar, Pak, bagi kita ya sebagai forum masyarakat pemerhati Subang. Makanya gini Pak Ujang. Siap. Pancek News turut menyoroti akan dapur-dapur MBG yang Ya. ada di wilayah Subang, khususnya di beberapa kecamatan. Ternyata semberawut, dan ketika memang ada banyak temuan-temuan Ya. yang didapat oleh siswa dari SD, SMP itu ya tidak layaknya itu makanan itu dikonsumsi oleh. Itu luar biasa. Makanya saya, ya khususnya kami dari Pancek News dan PWRI, Forum Masyarakat Subang Sekarat ini luar biasa pergerakannya untuk memperjelas. Ya. Nanti masyarakat itu, oh ternyata ini yang menjadi tuntutan, ya betul sesuai dengan apa yang terjadi di Ya. Subang terkait akan SPPG. Siap, Menurut Pak Ujang, saya lebih ke harapannya seperti apa? Nah, kalau boleh saya jabarkan terlebih dahulu ya, Ya. Pak Ketua dari Pancek News. Seharusnya sebelum SPPG beroperasional, Ya. pemilik yayasan harus menempuh dulu, Pak, izin-izin yang sudah diwajibkan oleh BGN berkaitan dengan SPPL yang berkaitan dengan IPAL. Ya. Kemudian PBG dan SLF yang berkaitan dengan bangunan layak digunakan atau dihuni. Apalagi ini untuk sekelas pengadaan makanan yang higienis. Ya. Apakah lolos dan tidak, itu tergantung Dinas PUPR, Pak. Kemudian ada SLAS. Ini yang sangat sentral sekali, Pak. Yang berkaitan dengan higienis atau keamanan pangan siap saji. Ini yang berkaitan dengan apa? Kita menjaga tadi, Pak, makanan yang racunan dan